Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 054 dengan mata kuliah teori belajar. Saya dari program studi Pendidikan Matematika kelas 2023B Universitas Negeri Surabaya. Tahukah Anda istilah apakah yang sering digunakan untuk menyebut teori behavioristik? Untuk membahas materi ini lebih dalam, mari kita simak video ini sampai selesai. Teori belajar behavioristik juga dikenal sebagai teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukis, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungannya, artinya lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk kreatif yang memberi respon terhadap lingkungannya, pengalamannya, dan cara anakan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Dari hal ini muncullah konsep manusia mesin atau Homo mechanicus. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon, sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan bahwa perubahan tingkah lakunya, contohnya peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan responnya saja. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan oleh peserta didik merupakan respon. Semuanya harus dapat diamati dan diukur. Nah, pada behavioristik ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, meningkatkan pentingnya latihan, meningkatkan mekanisme hasil belajar, meningkatkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh oleh munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR atau stimulus respon psikologis, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward atau penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar dapat jalin yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dan stimulusnya. Peserta didik yang manut pada pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Lalu, bagaimanakah implikasi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran? Nah, setelah mengkaji tentang teori behavioristik ini, maka kita ketahui bahwa istilah-istilah seperti hubungan stimulus respon, individu atau peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement dan hukuman, ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam teori behavioristik ini. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktik pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat yang paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan masih dalam perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill
disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Mari kita kaji bersama bagaimanakah implikasi dari teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah diperoleh pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan, artinya apa yang dipahami oleh pendidik atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid tersebut. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih, sehingga makna yang dihasilkan oleh proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Karena teori behavioristik ini memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur, rapi, dan teratur, maka peserta didik atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dahulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan kegagalan atau tidak kemampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Peserta didik adalah objek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri peserta didik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntun peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Nah, pada yang diungkapkan oleh Thorndike kemudian merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, membentuk kebiasaan peserta didik. Jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah, karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sangat sulit. Yang ketiga, jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Evaluasi menekankan pada respon pasif keterampilan secara terpisah dan biasanya menggunakan paper dan pensil test. Evaluasi hasil belajar menuntut satu jawaban benar. Maksudnya, bila peserta didik menjawab secara benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas tersebut. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang kisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan peserta didik secara individual. Pada zaman modern saat ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint atau multimedia.
Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusul secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai teori belajar behavioristik dan bagaimana implikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang teori sosial dari Albert Bandura dan Erikson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.